Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita malam ini. Itu sesuai dengan metode yang selalu saya gunakan selama ini. Jadi kurang lebih metodenya sama. Jadi silakan kawan-kawan simak apa yang saya bagikan berikut ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama untuk pembahasan malam ini. Nah, nama lain dari rasi bintang pari adalah A. Orion, B. Biduk, C. Waluku, D. Gubuk Pancang. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah belajar mengenai yang sudah dapat materinya, tentu kita semua sudah dapat, tapi mungkin ada yang sampai sekarang masih ingat dan masih begitu jelas diingatannya. Nah, jelas ya bahwa jelas mengetahui jawaban dari soal ini. Nah, tentu jawabannya adalah D, Gubuk Pancang. Jadi nama lain dari bintang pari adalah Gubung Pancang. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan Orion? Nah, Orion di sini itu rasi bintang Waluku. Jadi kawan-kawan sering mendengar rasi bintang Waluku. Nah, itulah yang dimaksud dengan Orion. Sedangkan Biduk itu pedati, sangsang atau beruang besar. Sedangkan Waluku, nah di sini Waluku seperti yang saya katakan tadi, Orion itu rasi bintang Waluku. Jadi di sini Waluku sama dengan Orion. Jadi antara A dengan C itu satu hal yang sama. Nah, kecuali Biduk tadi, Biduk itu pedati sangsang atau beruang besar. Jadi jelas ya jawabannya D. Ya, kita langsung ke contoh soal yang berikutnya. Gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dengan skala tertentu merupakan pengertian dari A. Globe, B. Peta, C. Atlas, D. Sketsa. Nah, untuk jawaban yang ini tentu tidak terlalu susah bagi kita ketika menemukan soal yang semacam ini. Kan jelas ya ini mudah. Ini sudah sering kita pelajari dulu. Jadi kita tinggal mengingat kembali. Nah, jadi gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dengan skala tertentu itu peta ya kawan-kawan, peta. Itu karena digambar pada bidang datar. Jadi jawabannya B, peta. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan globe? Mungkin kita sudah tahu bersama bahwa globe adalah bola dunia berukuran kecil dalam bentuk dengan kemiringan 66 pada garis ekliptika atau bidang edar bumi dan dengan kemiringan 23 dari matahari. Globe juga bisa disebut sebagai model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk sebenarnya. Kata globe berasal dari kata globus atau bahasa Latin yang disebut dengan bola yang bulat. Nah, sedangkan peta gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi atau peta adalah gambaran suatu permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Atau ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Nah, sedangkan atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas dapat memuat informasi geografi, batas negara, statistik, geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Nah, jadi itu kawan-kawan beda atlas, peta, dan globe. Nah, kalau atlas tadi kumpulan beberapa peta.
Ya, jadi kita langsung ke soal yang berikutnya. Kepulauan Karimun Jawa terletak di A. Bali, B. Jawa Timur, C. Jawa Tengah, D. Jawa Barat. Ya, langsung ya, jawabannya adalah C. Jawa Tengah. Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan luas daerah lebih kurang 1.500 hektare dan perairan lebih kurang 110.000 hektare. Karimun Jawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan legenda yang beredar, di kepulauan Pulau Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Legenda tersebut berkisah tentang Sunan Muria yang prihatin atas kenakalan putranya Amir Hasan. Dengan maksud mendidik, Sunan Muria kemudian memerintahkan putranya untuk pergi ke sebuah pulau yang nampak samar-samar terlihat dari puncak gunung agar sang putra dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu agamanya. Karena tampak samar-samar atau kremun-kremun dalam bahasa Jawa ya, maka dinamailah pulau tersebut dengan nama Pulau Karimun. Ya, jadi jelas ya kawan-kawan. Oke, kita langsung ke soal yang berikutnya. Pulp merupakan hasil olahan kayu yang merupakan bahan dasar pembuatan A. pensil, B. kertas, C. mebel, D. triplex. Nah, jadi bagi yang tahu mengenai pulp, apa yang dimaksud dengan pulp, ya tentu mudah ya menjawab soal ini. Nah, tapi bagi yang belum tahu nanti kita bahas sama-sama. Nanti juga kawan-kawan bisa kembangkan materinya, perdalam mengenai materi sekitaran ini. Ya, jadi untuk jawaban soal ini jawabannya adalah B. kertas. Nah, pembahasannya silakan kawan-kawan simak. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat atau kayu maupun non-kayu melalui berbagai proses pembuatannya, baik itu mekanis, semi kimia maupun kimia. Pulp adalah bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui proses penyisihan lignin dari biomassa atau delignifikasi. Pulp digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas dan dapat juga dikonversi menjadi senyawa turunan selulosa asetat. Penyisihan lignin dari biomassa dapat dilakukan dengan berbagai proses, yaitu mekanik, semi kimia, dan kimia. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai pulp. Jadi sampai di sini paham ya kawan-kawan apa yang dimaksud dengan pulp. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Nah, untuk kawan-kawan silahkan perdalam materinya di seputaran pembahasan ini. Karena tidak menuntut kemungkinan akan ada soal-soal semacam ini yang akan keluar. Karena kenapa? Ini merupakan materi-materi profesional bagi seorang calon guru. Ya, kita langsung ke soal yang berikutnya. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada titik-titik. A. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. B. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara serta 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. C. 95 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 6 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. D. 6 derajat bujur timur
sampai 11 derajat bujur timur serta 95 derajat lintang selatan sampai 141 derajat lintang utara. Nah, ini wajib ya kawan-kawan kita ketahui karena ini merupakan letak wilayah Indonesia. Ini cuma satu ya kawan-kawan jawabannya, tidak ada yang lain selain itu. Ini merupakan jawaban yang perlu kita hafal, materi yang perlu kita hafal. Tapi untuk soal ini jelas ya, jawabannya adalah A. Jadi letak astronomis wilayah Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berbeda di belahan timur bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, mungkin sekian yang dapat kami bagikan pada malam ini. Selanjutnya silakan kita sama-sama perdalam materinya, kita sama-sama mencari referensi, kita menambah wawasan yang kita miliki. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga semua yang kita lakukan membuahkan hasil yang maksimal, yang sangat memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan.